Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani Zawa Aulia Rianto dari Prodi S1 Manajemen kelas malam dengan NIM 2412250034. Pada kesempatan kali ini, untuk ujian akhir semester 1, saya akan menganalisis pelanggaran nilai Pancasila dalam kasus bullying di media sosial. Sebelum itu, kita masuk ke latar belakang kasus yang saya pilih ini, yaitu bullying di media sosial yang semakin sering terjadi, yang berbentuk komentar kasar, penghinaan fisik atau mental, dan juga penyebaran aib pribadi seseorang. Selanjutnya, banyak terjadi di kalangan pelajar dan juga mahasiswa seperti saya sendiri, yang berdampak sangat serius bagi korban, yaitu tekanan psikologis. Yang kedua, menurunnya kepercayaan diri dari setiap korban, dan juga gangguan mental dari setiap korban bullying tersebut. Selanjutnya, yaitu sila apa sih yang berkaitan dengan studi kasus yang saya pilih pada malam hari ini, yaitu sila kedua dan juga sila ketiga. Yang berbunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkaitan dengan tidak menghargai martabat manusia. Yaitu selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia, yang menimbulkan kebencian dan juga perpecahan yang tidak sesuai dengan sila ketiga tersebut. Selanjutnya, analisis berdasarkan nilai Pancasila. Yang pertama, bullying tersebut menunjukkan sikap tidak beradab dari para pelaku yang menyebabkan bullying tersebut. Yang kedua, pelaku mengabaikan empati dan juga rasa kemanusiaan di setiap dirinya sendiri. Yang ketiga, media sosial disalahgunakan untuk menyerang orang lain ataupun menjelekkan orang lain. Dan yang keempat, perilaku ini bertentangan dengan tujuan Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, rukun, dan juga beradab. Yang selanjutnya, sikap dan solusi apa sih yang bisa kita terapkan untuk menghindari bullying di media sosial ini? Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak pastinya. Dan yang kedua, menghargai pendapat dari setiap orang, entah itu keluarga, sahabat, maupun teman. Yang ketiga, memiliki rasa empati terhadap sesama. Apabila teman kita kesusahan, kita punya rasa empati untuk membantu dan juga saling tolong-menolong. Yang keempat, meningkatkan literasi digital. Seperti kita harus mencari kebenaran dari sebuah berita yang kita baca. Jadi kita cari bagaimana sih sumber yang benarnya seperti apa. Jadi terus dari mana sih asal berita tersebut. Yang hal tersebut bisa mengurangi terjadinya hoax atau berita yang tidak benar terhadap orang lain maupun terhadap sahabat ataupun keluarga yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, berani melaporkan tindakan bullying. Kita harus berani melawan para pelaku bullying, karena jika tidak, mereka akan terus melakukan tindakan bullying karena merasa disepelekan dan juga tidak dilaporkan. Maka mereka akan terus melakukan hal yang sama karena apa yang mereka lakukan itu diremehkan oleh korban. Jadi kita harus berani untuk melaporkan hal tersebut. Dan yang terakhir, pastinya menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah saat kita bekerja, ataupun saat kita kuliah, ataupun saat kita berada di rumah dengan orang tua maupun keluarga. Kita juga harus tetap menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin dihargai di dunia digital, maka kita harus belajar untuk menghargai orang lain juga. Inilah wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila di era media sosial. Mengapa saya mengambil kasus ini? Karena maraknya kasus bullying ini sudah banyak terjadi di era media sosial, terutama di kalangan pemuda dan juga mahasiswa seperti saya sendiri. Dan juga banyak orang-orang yang masih menyepelekan hal tersebut karena berpikir, apa sih, cuman kayak gitu doang, cuman ketikan doang. Banyak sekali, entah itu orang tua maupun sekedar sahabat, teman, ataupun orang-orang di lingkungan sekitar saya yang masih menyepelekan hal tersebut. Gak apa-apa sih, cuman gitu doang.
tetapi kita tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa berdampak pada orang lain. Jadi saya akan mengulas kasus ini dan bagaimana cara menghindarinya, dan semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Selamat malam.